Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bikin 20 box nasi kuning. Apa saja isinya? Ada nasi kuning, kemudian ada mie goreng, kemudian pelengkapnya lagi ada sambal goreng, kentang pete, dan yang terakhir ayam panggang, bumbu rujak. Bagaimana caranya dan apa saja resepnya? Silahkan disimak videonya. Nasi kuning ini ada bumbu-bumbunya, nanti dihaluskan ya. Bawang merah sekitar 7 atau 8 butir, kemudian bawang putih ada 3 siung, kemudian kemiringnya 6 butir, kemudian kunyit ada 3 jempol ya, kemudian 1 buah jeruk nanti untuk meratakan warnanya, kemudian ada 2 santan instan ya, kemudian 6 lembar daun jeruk, kemudian 3 lembar daun salam, dan 2 batang serai nanti dikeprek. Kemudian bumbu halusnya ini garam saya pakai garam Himalaya 2 sendok makan, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini untuk 2 kilo beras ya. Ini berasnya 2 kilo udah saya cuci. Kemudian bumbu yang dihaluskan tadi kita masukkan saja. Nah, kemudian ini garam dan kaldu bubuk, kemudian daun-daunannya kita masukkan juga, serai yang telah dikeprek, dan santan ini 2 bungkus ya, santan instan. Ini 2 kilo sama dengan juga 14 cup kecil yang bawaan dari Magicomnya ya. Ini Magicom ukuran besar, ukuran untuk sekitar 2 kilo beras. Kemudian kita tambahkan air sampai seukuran ini ya, ada tandanya 14 cup ya. Nah, lalu kita aduk-aduk, dan jangan lupa ini blendernya saya bilasin lagi ya karena masih ada bumbunya. Nah, coba kita aduk lagi lah. Kemudian ini saya beri perasan jeruk nipis ya, 1 butir semuanya, dan kita aduk-aduk lagi agar warnanya bisa merata nantinya. Kemudian kita tutup dan kita masak. Nah, ini setelah matang seperti ini ya. Memang kurang merata kuningnya, tapi kalau diaduk insya Allah bisa rata. Ini saya ambil dulu daun-daunannya. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Nah, kita ratakan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian resep kedua, mie goreng Jawa. Ini saya pakai sekitar 100 gram bawang merah ya, sekitar 20 butir mungkin. Kemudian seledri ini dan daun bawang 2 biji. Kemudian ini bumbu halusnya ada garam, saya pakai garam Himalaya, lada bubuk, dan kaldu bubuk. Itu bawang putihnya saya pakai sekitar 8 siung ya. Ini saya mie lebar, mie cap ini ya, itu 200 gram, saya pakai 2 bungkus. Nah, yang pertama kita rebus dulu minyak dalam air mendidih. Kita masukkan semuanya minyak, kemudian kita aduk-aduk. Nah, masak sampai sedikit lunak ya, tapi jangan terlalu lunak, nanti jadinya lembek kalau dimasak. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa angkat dan tiriskan. Kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi kita sudah
iris tipis sebelumnya ya. Kita masak sampai kering seperti ini, tapi jangan sampai gosong. Kemudian kita tambahkan daun bawang, 2 batang daun bawang. Kita masak sampai sedikit layu, kemudian kita tambahkan air. Dan kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Selanjutnya kita tambahkan sedikit kecap manis. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita masukkan ini sawi hijau ya. Saya pakai 1 ikat sawi hijau. Untuk pelengkapnya bisa diganti dengan kubis atau wortel juga bisa ya. Kemudian setelah agak layu, kita masukkan minyak. Nah, kita kecilkan apinya supaya tidak gosong. Kemudian kita aduk-aduk ya dengan bantuan garpu seperti ini. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini sudah agak rata. Kemudian kalau sudah merata, sebelum diangkat nanti kita masukkan irisan daun seledrinya. Nah, ini daun seledrinya. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Nah, mie goreng Jawa siap disajikan. Jangan lupa diberi irisan bawang goreng. Selanjutnya sambal goreng kentang. Ini saya pakai sekitar 3 kilo kentang. Saya potong dadu seperti ini ya, besar-besar. Kalau masalah pemotongannya sesuai selera teman-teman saja. Kemudian kita akan goreng kentangnya. Kalau digoreng itu nanti lebih kesel jadinya ya, jadi insya Allah lebih awet juga. Nah, kita goreng sampai agak kering seperti ini ya. Ini sudah bisa diangkat. Bagian luarnya harus benar-benar kering. Kemudian ini bumbunya sekitar 150 gram bawang merah. Kemudian bawang putihnya saya pakai 10 siung. Kemudian merica saya pakai 10 butir juga. Cabai merahnya sekitar 200 gram. Kemudian 1 buah santan. Ini ada gula, garam, juga kaldu bubuk. Kemudian ini ada daun salam 5 lembar, serai 1 batang, dan lengkuas 2 ruas. Ini yang kita haluskan terlebih dahulu ya nanti ya. Nah, ini bumbunya sudah saya haluskan. Bawang merah, bawang putih, kemiri, juga cabai merah. Kita masak sampai airnya berkurang. Kalau sudah berkurang bisa kita tambahkan minyak goreng seperti ini ya. Nanti kalau sudah matang itu biasanya keluar minyaknya sendiri karena dari kemirinya. Kemudian kita masukkan lengkuas dan daun serai dan batang serai yang dikeprek, kemudian daun salam. Selanjutnya tambahkan gula, garam, dan kaldu bubuk. Ini nanti juga bisa di-adjust ya, manis asinnya sesuai selera teman-teman. Yang kita tambahkan sedikit air. Nah, ini ya. Setelah itu kita tambahkan santan instannya 1 bungkus. Sudah mendidih seperti ini ya.
kita cicipi dulu. Kalau kurang pas kita bisa tambahkan gula garamnya. Kalau sudah pas bisa kita masukkan kentangnya. Ini kentang yang sudah digoreng tadi ya. Ini saya tambahkan juga 1 papan pete yang sudah saya iris tipis seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk saja hingga merata dan bumbunya meresap ya, bumbu sambal gorengnya meresap, juga petenya menjadi matang. Kalau kurang cair bisa ditambah dengan air sedikit ya teman-teman. Nah, ini sambal gorengnya sudah siap. Ayam panggang. Ini saya pakai sekitar 200 gram cabai keriting. Ini 10 biji cabai rawit. Ini 150 gram bawang merah. Kemudian bawang putihnya sekitar 10-11 siung ya. Ini air asam jawa. Kemudian ada 2 santan instan. Kemudian ada bubuk ketumbar 1 sendok teh, garam, ada terasi, ada kaldu bubuk, kemudian ada gula jawa, sekitar 100 gram ya gula jawanya. Kemudian ada 2 batang serai nanti digeprek, dan daun jeruk. Ini ada 4 lembar ya. Kita haluskan dulu bumbu-bumbunya yang ini cabai, bawang merah, bawang putih. Ini udah dihaluskan, kemudian kita masak tanpa menambahkan apapun ya. Tadi soalnya pas di blender pakai air, jadi kita tunggu sampai surut airnya seperti ini ya, udah meletup-letup, baru kita tambahkan sedikit minyak goreng. Dan ini terasi, kemudian tumbar, garam, dan ada bubuk maksud saya kaldu bubuk. Kemudian ini ada gula jawanya juga, kita masak ya, kita aduk sampai rata. Kemudian daun jeruk dan daun salamnya. Nah, ini semakin medok semakin enak ya. Nah, untuk ayam panggang saya tambahkan terasi biar lebih mantap lagi tadi. Kemudian ini air asam jawa dari 1 sendok makan asam jawa, kemudian ditambah dengan 3 sendok makan air. Dan kita ambil airnya. Ini untuk 2 kilo ayam ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang, kita tambahkan air. Kalau sudah mendidih, bisa kita tambahkan santan instannya. Nah, seperti ini ya. Ini wangi banget teman-teman. Kalau sudah mendidih lagi, kita masukkan ayam yang sudah direbus atau diungkep sebelumnya terlebih dahulu. Ini 1 kilo ayam itu saya potong jadi 10 bagian, jadi ada 20 potong nanti ya, karena nasi boxnya itu ada 20 porsi. Kemudian kita tutup sebentar, dan kalau sudah menyerap kita angkat dan kita sisihkan. Ini sudah menyerap bumbunya. Nah, kemudian kita masukkan, karena ini wajannya tidak cukup maka saya bagi jadi 2 ayamnya tadi. Nah, kotor selanjutnya bisa dimasukkan.
Nah, ini kloter berikutnya. Kita masak, jangan lupa dibalik dan ditutup seperti tadi ya. Dan kalau sudah meresap, bisa kita angkat nanti. Ini saya tutup sebentar. Nah, ini sudah meresap juga, bisa kita angkat. Nah, ini saya sudah siapkan alat grillnya. Ini bisa dibakar pakai arang atau di kompor seperti ini ya. Kita oleskan sedikit minyak goreng agar tidak terlalu lengket ya di bagian ini, karena alatnya ini cukup lengket. Atau bisa dipanggang di teflon ya teman-teman. Nah, ini ayamnya yang sudah kita masak dalam bumbu tadi, kita taruh di atasnya. Ini wangi banget. Dan kita akan siapkan bumbu bakarannya atau bumbu panggangnya untuk dioleskan. Nah, ini bumbunya itu bumbu rujak tadi saya tambah dengan kecap manis. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian kita oleskan. Oles-oles permukaannya. Jangan lupa dibalik dan kembali diolesi lagi. Nah, ini cukup lengket ya. Diolesi lagi dengan bumbu. Ini enak banget ya teman-teman. Nah, kalau sudah lumayan dapat burnnya ya, dapat gosongnya, ini bisa kita angkat ya nanti. Nah, ini sudah jadi ayam panggang bumbu rujak. Dan selanjutnya kita akan menata. Ini yang sudah ditata di mika-mika seperti ini ya. Cara menatanya yaitu akan saya perlihatkan ini. Nah, nasi kuningnya, kemudian kita beri selada, setelah selada kemudian ayam bakar, kemudian mie goreng. Jangan lupa kasih sayurnya juga di atasnya agar lebih cantik. Nah, seperti ini. Selanjutnya sambal goreng kentangnya. Jangan lupa dikasih petenya di atasnya agar lebih menarik ya kalau ada petenya. Kemudian telur rawis dan timun agar lebih cantik lagi. Bagian atas nasi kuningnya bisa kita hias dengan seledri atau cabai merah seperti ini ya. Kalau sudah, bisa kita masukkan ke boxnya. Nah, jangan lupa dikasih sendok dan
pelengkap lainnya. Nah, seperti ini teman-teman, nasi kuning kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Semoga mudah diikuti. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.